So everybody have the blessing from you, O Lord. Thank you, Jesus. In your mighty name we pray. Amen. Pada pagi hari ini judulnya ambil dari tema yang di bulan ini, yaitu The Chosen Generation. Umat pilihan Tuhan. Ini tulisannya agak kurang jelas tapi mohon dimaafkan. Nah, judul ini dipilih kenapa? Karena generasi ini adalah generasi yang paling akhir di akhir zaman ini. Di akhir-akhir zaman ini generasi ini penting sekali. Kenapa? Karena penyesatan dan segala pengajaran ada sudah di luar sana. Dan banyak sekali. Dan di samping daripada kemajuan teknologi yang kita dapatkan ada manfaatnya. Ini juga menjadi satu bumerang juga kalau kita salah untuk mendapatkan segala informasi ini. Makanya gereja menjadi satu wadah yang penting untuk mengajarkan kebenaran. Karena di luar sana kita bisa belajar banyak dari gadget, dari media. Tapi pengajaran itu banyak yang sesat masalahnya. Kalau kita nggak belajar yang benar juga, will be the lost generation. Generasi kita akan jadi generasi yang tersesat. Nggak tahu kemana perginya. Makanya pastikan bahwa kita adalah generasi yang menjadi generasi pilihan Tuhan. Karena Tuhan kalau punya pilihan itu pasti kasih yang terbaik. Bukan yang baik loh ya. Seringkali orang bilang bahwa Tuhan kasih yang baik. Enggak, saya enggak percaya itu. Tuhan kasih yang terbaik. Kalau Tuhan memberi itu pasti yang terbaik. Jadi kita harus pastikan menjadi umat pilihan Tuhan. Nah, ayat yang saya ambil adalah dari Matius 22 ayat 14. Dikatakan demikian. Sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Ya, kita sama-sama baca. Sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Many are called but few are chosen. Kenapa? Banyak yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih. Why? Pertanyaannya kan itu. Kenapa kok yang dipanggil banyak yang dipilihnya cuma sedikit? Kita akan baca di firman Tuhan yang menjelaskan ada dua hal yang saya akan ambil. Gak mau panjang lebar. Yang saya akan bacakan di sini yaitu adalah Matius 22 ayat 2 dan 3. Demikian firman Tuhan. Hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang itu tidak mau datang. Banyak orang dipundang dalam pesta kawin kerajaan. Tetapi orang-orang itu gak mau datang. Kelompok yang pertama adalah kelompok yang mereject atau menolak untuk dipanggil. Gak mau. Berita kabar kebenaran ini bukan baru diberitakan sekarang. Betul gak? Udah dari lama, ribuan tahun bahkan. Tapi banyak orang yang menolak gak? Banyak. Mereka tahu, mereka mendengar gak dari berita ini? Mendengar. Tapi banyak juga orang yang sudah mendengar tapi menolak. Gak mau. Kenapa? Karena orang itu gak mau yang jelimet, yang susah. Maunya yang gampang dan yang enak, instan, enak. Orang memilih yang nyaman dan enak. Dosa itu enak apa enggak? Dosa itu enak, makanya orang mau melakukan. Kalau dosa enggak enak pasti orang enggak akan lakukan, betul enggak? Ikut Tuhan tuh enak apa enggak? Secara daging enggak enak, betul enggak? Enggak boleh ini, enggak boleh itu. Disakiti orang, jangan membalas. Enak gak?
Gak enak secara daging. Kalau disakiti orang enaknya gimana? Balas. Itu kan daging. Kalau perlu lebih dari apa yang lakukan. Kalau kamu baik sama saya akan lebih baik dari kamu. Itu kan? Orang dunia kan ngajarin gitu. Tapi kalau coba-coba kamu sakiti saya, wah, saya akan bisa lebih kejam dari kamu. Kan gitu. Itu daging. Ini pengajaran orang yang gak mau terima Tuhan. Kenapa? Gak enak katanya ikut Tuhan itu. Tapi sadarkah kita bahwa hidup ini hanya sementara? Siapa yang mau hidup selamanya? Coba saya pengen tahu. Ada orang yang mau hidup selamanya di dunia? Ada? Gak ada ternyata ya. Gak ada yang mau, bener? Oh, tapi mau ya Pak? Hidup selamanya di dunia? Dengan penderitaan seperti ini masih mau Pak? 50-50. Masih ada keraguan berarti kalau gitu ya. Masih enjoy, oke. Iya betul. Betul sih hidup di dunia ini memang ada nikmatnya. Walaupun ada penderitaan yang kita alami, betul nggak? Makanya orang takut mati kan? Ada yang mau cepat mati? Loh, enggak. Pertanyaan nih gini. Ada yang mau masuk surga? Nah, semua orang masuk surga toh. Siapa yang pulang kantor kepengen macet di tengah jalan? Enggak ada kan? Siapa yang mau pulang cepat kalau pulang kantor? Oh, tenggo. Begitu teng langsung go. Enggak pakai nunggu. Pulang tenggo kan? Teng langsung go. Waktunya pulang. Tapi kenapa yang rindu kepengen ke surga gak mau pengen cepat pulang? Nah itu kan pertanyaannya, kenapa? Ntar dulu masih enak. Nah orang takut pulang karena dia takut mungkin yang pertama dia gak tahu perginya kemana, bener gak? Rumahnya belum jadi, mungkin dia gak punya rumah Ciswan. Kalau orang gak punya rumah dia bingung, pulang kantor saya mau kemana ya? Macet di jalan, mungkin orang gak punya rumah. Dia gak tahu arahnya pulang kemana. Makanya carilah tahu kemana kita pulang. Kan itu. Yang kedua, mungkin terlalu nyaman di dunia ini. Wah enak hidup ini, hidup saya nyaman, semuanya beres. Tapi pada dasarnya semua kenikmatan itu akan berakhir gak? Berakhir. Jadi kalau kita memilih untuk sesuatu yang akan berakhir, kayaknya nggak worth it ya. Kalau kita hidup selamanya di dunia ini dengan segala penderitaan, padahal setelah hidup ini ada kehidupan nggak? Ada. Sebetulnya kita masih akan hidup nanti atau mati nanti, betul kan? Mati untuk kekekalan yang panjang atau mati kekal dengan penderitaan yang kekal, atau hidup dengan kebahagiaan yang kekal. Itulah yang ditawarkan oleh Tuhan. Kalau orang yang gak tahu pulangnya kemana, orang akan takut mati. Makanya orang seperti Paulus mengatakan, mati adalah keuntungan. Kenapa dia seberani itu? Karena dia tahu jalannya pulang. Dia tahu dia mau pulang. Dia bilang mati adalah keuntungan. Tapi kalau masih harus hidup adalah apa? Hidup berbuah atau hidup untuk Kristus. Hidup adalah Kristus. Jadi hidup kita ada panduannya juga, bukan sekedar hidup. Karena kalau enggak, hidup dosa ini terlalu menggiurkan. Enak yang sekejap. Dosa selalu menawarkan sesuatu yang temporary. Free sex. Enak gak? Ya kalau gak enak, gak ada orang yang lakukan. Selingkuhan itu karena apa? Karena menginginkan sesuatu, mungkin seksnya. Itu sesaat tapi penderitaannya akan panjang. Karena mendatangkan dosa akan mendatangkan satu penderitaan yang panjang untuk banyak orang di sekeliling orang itu. Bukan hanya orang itu saja loh. Sesuatu yang temporary itu ditawarkan untuk menggantikan yang kekal.
Oleh sebab itu orang yang menolak ini kasihan deh. Karena dia nggak tahu apa yang dia lakukan. Mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Pastikan kita tidak masuk dalam golongan ini. Tapi ada golongan yang kedua. Ini dikatakan di firman Tuhannya, maka pergilah hamba-hamba itu, ini setelah undangan yang diberikan kepada orang-orang itu, undangannya ditolak. Nah setelah itu sang raja memberikan tahu kepada hamba-hambanya untuk undang orang lain. Yang tadi diundang gak mau, biarin, undang yang lain. Nah hamba-hambanya pergi. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpai di jalan-jalan, orang-orang yang jahat dan orang-orang yang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Orang ini udah masuk dalam pesta belum? Sudah ada di dalam pesta. Tetapi apa? Pakaiannya bukan pakaian pesta. Artinya apa? Ini adalah orang-orang yang sudah dipanggil dan udah masuk dalam kerajaan. Mungkin saya akan bacakan bahasa Inggrisnya supaya ada yang berbahasa Inggris juga ngerti kali ya. Saya akan bacakan Matthew 22 verse 10 till 12. So the servant brought in everyone they could find, good and bad alike, and the banquet hall was filled with guests. But when the king came in to meet the guests, he noticed a man who wasn't wearing the proper clothes for a wedding. "Friend," he asked, "how is it that you are here without wedding clothes?" But the man had no reply. The man is already in the party. Orangnya udah dalam ini, tetapi pakaiannya itu gambaran dari, is the picture of what he do is the same. There's no change. Right? It's just like when the invitations is spread out and then he came. Orang itu diundang masuk, dia tidak sadar bahwa masuk ke dalam satu perkumpulan ini harusnya dia berubah. Apa yang ditinggalkan di luar bahwa dia harus berpakaian pesta. Perbuatan-perbuatan ini gambaran daripada perbuatan-perbuatan kita yang dulu. Kita di luar sana adalah bagian daripada kegelapan. Kita melakukan dosa. Tetapi pada waktu kita masuk ke kelompok yang dipilih oleh Tuhan, harusnya kita berubah. Sikap kita berubah, sifat kita berubah, karakter kita berubah. Inilah pakaian kita. Inilah perbuatan yang Tuhan inginkan. Nah, hal yang kedua adalah don't want to transform. Orang ini gak mau berubah. We need to transform. We are the sinner before. So we have to transform. When we come to Jesus. Ketika kita datang kepada Tuhan, hidup kita harus berubah. Betul gak? Sakius itu berubah gak pada waktu ketemu Tuhan? Berubah. Dia cinta siapa sebetulnya sebelum ketemu Tuhan? Cinta mamon, cinta uang. Tapi berubah gak dia pada waktu ketemu Tuhan? Berubah. Bukan karena dia itu berubah dulu baru ketemu Tuhan dan dia diterima. Betul gak? Dia itu ketemu Tuhan, dia diterima oleh Tuhan, kemudian dia berubah. Lihat bedanya. Kita bukan karena melakukan kebaikan dulu baru diterima oleh Tuhan. Bukan itu. Baru dipilih Tuhan. Enggak. Waktu kita ini masih berdosa, waktu kita ini masih jahat, Tuhan tuh panggil kita dan terima kita. Betul enggak? Waktu kita diterima, kita merasa, oh Tuhan terima kasih. Aku udah diterima, saya ini harusnya binasa. Hidup saya harusnya
nantinya akan ada di kekekalan kebinasaan, mati kekal. Tapi Tuhan selamatkan kita. Tanda daripada kita menerima itu dan ucapan syukur kita berubah kan. Inilah yang dilakukan oleh Sakius. Sakius itu dia memberikan hartanya yang dia kasihi tadinya. Dia mencintai uang. Dia adalah orang yang pelit, melilit, kikir, melintir. Wah, itu udah susah itu. Pelit, melilit, kikirnya melintir. Wah, udah susah dibuka itu. Tapi pada waktu ketemu Tuhan, setengah hartanya dibagiin loh buat orang miskin. Yang dia pernah peras, dia kembaliin berapa kali? 4 kali lipat. Habis gak uangnya dia? Kayaknya bisa habis loh ya Pak. Kalau kita itu separohnya dibagiin orang. 4 kali lipat gantiin orang. Berapa sisanya? Kalau matematika kita kayaknya ente-entean tuh. Tapi dia gak merasa ente-entean. Karena apa? Karena dia dapatkan yang lebih berharga. Dia ganti itu mamon yang jadi tuan dia digantikan oleh Tuhan. Dia berubah. Transform. Dia tidak menyembah lagi mamon sebagai tuannya, tapi dia menyembah Tuhan sebagai tuannya. Apakah terjadi sama kita enggak? Ini yang harus kita tanya. Berubah enggak sih kita setelah ketemu Tuhan? Berapa lama kita udah jadi Kristen? Berapa lama? How long we know God? How long we know Christ? Are we transformed? Ataukah kita yang dulunya pemarah sampai sekarang tidak berubah. Dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Marah aja. Padahal bedanya sedikit katanya sama Tuhan itu kita ini. Kalau Tuhan sedikit marah. Kalau kita sedikit-sedikit marah. Bedanya dikit. Kalau Tuhan sedikit makan. Kalau kita sedikit-sedikit makan. Kan beda sedikit benar gak sama Tuhan? Berubahlah. Kita ini harus mau berubah. Yang tadinya kering kerontang seperti itu. Harus tumbuh dan subur seperti yang di sebelah kanan itu. Berubahlah. Dikatakan gini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, sama aja. Orang Kristen bukan orang Kristen sama aja sama orang luar sana. Yang dulunya nipu, ya masih nipu setelah jadi orang Kristen juga. Bohongin orang, masih bohongin orang juga setelah jadi orang Kristen. Cuma bedanya waktu dia bohongin orang, puji Tuhan. Aduh, kasihan deh. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budi. Kita ini udah tahu, hati kita mau nggak berubah. Tahu nggak? Banyak orang yang tahu tapi nggak mau. Masalahnya kan di situ. Bukan bisa atau nggak bisa, tapi mau atau tidak mau. Itu adalah pilihan. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kita harus tahu apa yang Tuhan kehendaki. Kalau kita nggak tahu dan kita nggak mau, kita ini adalah orang-orang yang dipilih dan menolak. Ini juga bagian dari orang yang menolak, bukan menolak untuk masuk loh. Ini menolak untuk melakukan masalahnya. Dia udah masuk nih dalam golongan orang yang dipilih. Tapi dia menolak juga akhirnya. Udah di dalam menolak. Lebih kasihan lagi. Di dunia dia gak dapat apa-apa. Udah masuk ke dalam kelompok yang dipilih kan. Di sini juga gak dapat apa-apa. Karena menolak melakukan perubahan. Bisakah kita berubah? Bisa nggak? Coba dijawab. Bisa. Asal mau. Masalahnya kita nggak mau sih kan? Siapa yang mau bodinya bagus? Saya juga mau. Tapi kan selalu begitu. Ini masalahnya. Masalahnya tuh ada di tapi sih. Tapi
Hobi sama cita-cita bertolak belakang. Hobi badannya bagus. Hobinya apa? Cita-cita bodinya bagus. Hobinya apa? Bukan saya loh yang ngomong ya. Ini kan bertolak belakang ya kan. Bukan gak boleh makan, boleh. Tapi kalau kita mau bojinya bagus berarti kan kita juga harus mengatur makan kita, betul gak? Ini juga sama, makanan rohani kita juga harus bagus. Kalau kita cuman urusan dunia aja yang diurusin, body kita secara rohani gak bagus. Hidup kita gak akan jadi bagus. Kita harus juga makan yang teratur dari makanan rohani juga. Oleh sebab itu mari kita belajar lebih dalam. Kalau kita bisa belajar segala sesuatu di dunia ini dengan baik, mungkin ada orang yang dikaruniai untuk belajar sesuatu itu dengan hebatnya. Pernahkah kita juga menyeimbangkan untuk belajar mengenai firman Tuhan ini dengan baik? Mari kita belajar sama-sama. Orang akan sehat secara rohani dan jasmani. Kalau kita tekun untuk melakukan aktivitas jasmani kita, pergi ke gym kita rajin. Makanya kita juga perlu rajin untuk baca firman dan melakukan firman. Bukan hanya baca aja loh ya. Karena banyak orang yang sering sekali baca sampai ngelotok. Sampai firman Tuhan itu kayaknya titik komanya juga hafal. Tapi masalahnya apakah kita melakukan yang kita tahu? Nah ini kalau kita gak melakukan sama aja kita working out di gym. Kita hanya nonton. Atau selfie lah. Betul gak? Kalau kita nonton orang nge-gym, wah semangat. Tapi kita gak melakukan aktivitas di gym. Kita lakukannya apa? Bawa snack. Sambil nonton, wah hebat, bagus itu. Wah bagus itu, am lagi. Jadi makanya kalau kita ngelatihan nge-gym, jangan salah posisi tangan. Kalau kita mau melatih bicep, kita latihannya begini. Bener kan? Iya kan? Ini badannya gede, bagus ini. Latihan di gym terus nih, Timo ini. Begini. Tapi kalau posisi tangan salah, begini, larinya bukan ke sini. Kalau begini, larinya ke sini. Kita cuma dengar, nonton, enggak berguna. Kita praktek, ini berguna. Sedikit aja yang kita tahu, tapi kita mempraktekkan, kita akan dapat manfaatnya. Oleh sebab itu, jangan kamu menjadi serupa, berubah. Coba katakan, berubah. Berubah. Bisa enggak? Bisa. Amin. Saya mengaminkan. Semua orang pasti bisa berubah. Tapi berubahnya ke arah yang baik loh ya. Ke arah yang baik kita berubah. Bukan ke arah yang buruk. Karena percaya atau tidak, semua orang punya influence kepada yang lain. Percaya enggak? Semua. Kita punya lingkungan. Kalau misalnya seorang papa di rumah. Saya ini orangnya pemarah. Pokoknya ya kayak beda sedikit dari Tuhan itu. Kalau Tuhan sedikit marah, kalau sedikit marah gitu kan. Sedikit marah, ini sedikit marah. Efek gak sama orang yang di rumah? Efek. Muka kita gak enak, itu aja udah berdampak, betul gak? Apalagi kalau kita marah-marah terus. Satu keluarga yang ada di lingkungan kita pasti gak nyaman, betul gak? Itu berdampak, oleh sebab itu berubahlah. Yang tadinya sedikit-sedikit marah menjadi sedikit marah kayak Tuhan Yesus. Yang tadinya sedikit-sedikit makan, gak usah. Kalau itu gak apa-apa, silahkan aja. Nah ini kuncinya. Ketaatan adalah kunci yang membantumu mencapai janji-janji Tuhan. Kita harus taat firman. Firman Tuhan itu ada perintah dan ada janji. Betul gak? Tuhan itu memerintahkan sesuatu dan kemudian juga Tuhan menjanjikan sesuatu. Ada satu kisah, seorang bos perintahin sama anak buahnya. Kamu, sopirnya lah, kamu setiap pagi bersihin mobil. Cuci mobilnya, bersihin mobil.
Kalau kamu lakukan dengan setia, bulan depan kamu naik gaji. Nah, bersihin mobil, janji atau perintah? Perintah kan? Naik gaji itu janji atau perintah? Janji kan? Perintah itu menyenangkan bosnya, betul nggak? Kalau janji menyenangkan sopirnya, karyawannya kan? Nah, pada waktu sopirnya melakukan tiap hari dengan setia bersihin mobil, dia cuci mobilnya, bersihin mobil. Yang seneng siapa? Bosnya, bukan sopirnya kan? Tapi akhir bulan begitu teng, nah gajian, kemudian dia lihat rekeningnya, loh gajinya beda kayak gak seperti bulan kemarin. Yang seneng siapa nih? Sopirnya seneng gak? Seneng, karena apa? Oh janji bosnya ditepati. Nah kuncinya di mana sih? Ketaatan. Kalau dia cuci hari ini, seminggu depan nggak dicuci, tiap hari nggak dicuci, minggu depan baru cuci lagi, 2 minggu lupa, akhir bulan dapat nggak naik gajinya? Potong gaji, Pak, betul. Bukan hanya naik, tapi mungkin dipotong. Karena dia nggak taat. Berapa banyak kita kayak supir itu? Yang taat? Ataukah, aduh ada juga satu orang yang taat kepada Tuhan, kemudian janji Tuhan didapatkan. Kebanyakan orang itu minta janji Tuhan terus. Bahkan kadang-kadang kita bisa klaim loh janji Tuhan. Kapan bayar preminya? Mau klaim. Kita taat dulu enggak? Kita enggak bisa. Obedience is the key that will help you reach God's promises. Kalau kita nggak taat firman Tuhan, jangan klaim janji Tuhan. Jangan berharap kita naik gaji. Sopir itu nggak akan naik gaji kalau dia nggak mentaati bosnya yang suruh. Kalau dia nggak taat, makanya taat itu penting sekali sebagai orang percaya. Kita jadi orang Kristen lama, nggak peduli berapa lama pun. Kalau kita nggak taat, nggak ada gunanya. Ketaatan itu jauh lebih penting, bahkan dari korban pun itu jauh lebih penting taat daripada kita mempersembahkan sesuatu. The obedience is much more important than sacrifices. Kita berikan apa saja yang kita punya tanpa ketaatan gak ada gunanya. Oleh sebab itu jadilah taat. Nah, ini firman juga. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Seringkali kan kita cari semuanya itu dulu. Cari dulu. Tetapi kerajaan Allah dan kebenarannya ditunda belakangan. Ini konsepnya terbalik. Kalau kita mau mendapatkan semuanya itu, kita harus taati dulu. Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Kita sudah tahu itu, kita sudah melakukan itu, dan semuanya itu akan ditambahkan. Automatically Tuhan akan berikan. Enggak perlu kita ngotot sama Tuhan. Banyak orang cari berkatnya Tuhan, cari kesembuhan dari Tuhan, cari nubuatan bahkan. Orang kejar itu loh. Kalau ada hamba Tuhan nih yang punya karunia itu, yang punya karunia nubuatan, karunia kesembuhan. Di mana dia pergi, orang kejar. Satu kali saya pergi waktu itu di Surabaya, ada Paul Choyonggi ya namanya. Yonggi Cho. Dia datang waktu itu. Dia kan punya karunia untuk mendoakan orang sakit dan sembuh kan. Dan orang berbondong-bondong pergi ke hotelnya nungguin di lobi untuk minta didoakan. Tapi pada saat itu dia datang,
Sampai dia pulang, dia tidak menyembuhkan dan dia tidak berdoa untuk orang-orang yang kejar dia. Kenapa? Karena Tuhan gak suruh. Dia bisa melakukan itu karena Tuhan suruh. Mujizat bisa terjadi karena kehendak Tuhan, bukan kehendak manusia. Jadi jangan kejar itu. Orang berbondong-bondong datang untuk apa? Untuk kejar karunia-Nya itu. Padahal yang kita perlu kejar adalah Tuhannya yang sumbernya itu. Oleh sebab itu kita tidak akan kejar-kejar siapapun di dunia ini. Tapi kejarlah yang sumbernya. Siapa itu? Yesus. Kenalilah dia. Kita punya akses enggak? Punya. Semua orang punya akses ketemu kepada dia. Enggak perlu lagi kejar hamba Tuhan yang manapun. Percayalah, Anda sendiri punya. Kita sendiri punya akses untuk itu. Tapi mau enggak kita datang? Mau enggak kita praktekkan itu? Pernah enggak kita doakan orang lain yang sakit? Kalau enggak pernah, praktekkan. Kepada orang-orang yang dekat aja. Brother and brothers, you can pray each other. If someone sick, pray for him. That one is the practice. How to activate the gift God give it to you. Praktekkan apa yang kita ini kan. Kalau ada orang yang lagi kesusahan. Dia misalnya lagi lagi susah hatinya. Hiburkan dia, doakan dia supaya damai sejahtera Tuhan turun atas dia. Temani dia, dengarkan dia pada waktu dia berkeluh kesah. Ini kan penghiburan yang Tuhan kasih. Mungkin kita adalah seorang yang bisa punya karunia untuk menenteramkan orang. Atau mengajar orang, memberikan masukan. Kayaknya kalau saya cerita sama Pak Tony itu kayaknya ada satu kelegaan yang nggak tahu kenapa. Ini kan satu karunia yang Tuhan berikan. Inilah yang kita perlu praktekkan. Karena setiap daripada kita punya gift yang Tuhan kasih. Mau nggak kita melakukan ini? Janji Tuhan itu kita harus dapatkan melalui ketaatan yang kita punya. Nah, di Yohanes 14 dikatakan demikian. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. If you love me, you will keep my commandment. Ketaatan inilah yang membuat kita akan menarik semua apa yang Tuhan janjikan. Nggak perlu lagi diklaim. Taat dulu. Yang penting apa? Taat dulu. Taat. Nah, apa yang Tuhan janjikan sebetulnya kepada kita sih? Kenapa kita menjadi orang yang dipilih? Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Kalau kita sudah masuk dalam kelompok itu dan golongan itu. Imamat yang rajani. Kita ini adalah imam dan juga raja yang akan jadi seorang pemimpin. Kamu adalah kepala dan bukan ekor. Kita akan menjadi seorang kepala. Bangsa yang kudus. Umat kepunyaan Allah sendiri. The apple of God's eye. Nggak ada seorang pun yang boleh sentuh kita. Kenapa? Backingnya Tuhan. Setiap orang yang dibackingi oleh Tuhan, siapa sih lawannya? Kan gitu. Kalau Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Kesusahankah? Apa yang kita takutkan dalam hidup ini? Orang yang jahati kita kah? Backup kita Tuhan. Perlindungan itu datangnya daripada Tuhan. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Garam dan terang. Pertamanya kita harus jadi garam dulu. Kenapa bukan langsung terang? Garam itu melambangkan sesuatu yang gak kelihatan. Kalau garam masih kelihatan, dia belum berfungsi. Kalau garam udah gak kelihatan, dia berfungsi. Garam itu memberikan rasa.
Orang yang menjadi garam, dimasukin di lingkungan, dia mungkin gak menonjol. Gak kelihatan, bukan orang yang tampil, yang hebat ini hebat itu, bukan. Tetapi dia akan punya pengaruh yang baik kepada lingkungannya. Kalau kita masak sayur dikasih garam, mungkin kita gak bisa lihat garamnya. Gak ada yang orang yang masak sayur, ih garamnya enak banget. Gak ada kan? Mana ada, gak ada yang puji begitu. Tapi kalau sayur kurang garam, gak enak ini sayurnya. Kurang garam, garam yang disalahin kalau ada masalah. Tapi kalau enak, gak pernah dipuji, betul gak? Inilah garam, gak pernah dihargain orang gak apa-apa. Gak pernah dipuji orang, gak apa-apa. Tapi kita memberikan dampak yang baik. Kalau kita ada, orang sukacita. Kalau kita ada, semuanya lancar jalan. Begitu gak ada kita, kok kursinya jadi berantakan nih. Kursinya gak teratur. Padahal kita datang hanya untuk ngatur kursi aja. Betul gak? Pada waktu kita gak ada, kita baru terasa. Iya kan? Baru orang sebut, gak enak nih kurang garam. Iya kan? Kita berfungsi sebagai garam. Gak apa-apa. Jadi Asyar, kok gak ada dia ya? Gak ada senyum, saya gak ngeliat. Pagi ini saya gak ngeliat senyumnya Mbak Puspa. Jadi Asyar biasanya kalau Mbak Puspa senyum, selalu senyum gitu kan. Itu kan kehilangan. Garam ini kalau ada ya kayaknya biasa aja, gak ada apa-apa. Semuanya enak-enak aja. Berfungsi sebagai garam. Setelah itu baru jadi terang. Terang itu kelihatan. Apalagi di tempat yang paling gelap. Dia kinclong bener. Pada waktu di tengah-tengah orang yang gak bener, ada orang yang stand out melakukan firman. Wah, orang itu pasti kelihatan, betul gak? Di tengah-tengah angkatan yang bobrok, yang suka korupsi, yang suka gak ada bohong dan segala macam. Ada orang yang bisa jujur, stand out gak? Kelihatan bener, ini orang nih beda banget ya. Di antara semuanya hitam ada satu yang kuning, wah itu kelihatan banget kan. Beda sekali. Itulah sinar. Itulah kita pada waktu kita sudah bisa berfungsi sebagai garam yang gak ada pujian, gak ada apa-apa. Tuhan angkat, dimuliakan oleh Tuhan. Oleh sebab itu jangan buru-buru pengen jadi terang, jadilah garam dulu. Mempengaruhi lingkungan dan menjadilah baik. Itu saja yang saya ingin sampaikan, bahwa satu, jangan menolak kalau kita dipanggil oleh Tuhan untuk masuk lebih dalam. Kita mungkin sudah masuk, tetapi jangan menolak untuk melakukan firman juga apa yang kita tahu. Praktekkan apa yang kita tahu. Oleh sebab itu, kita akan mendapatkan janji-janji Tuhan pada waktu kita mentaatinya apa yang kita sudah tahu. Janji Tuhan pasti digenapi. Jangan lagi klaim. Karena klaim itu nggak perlu kita lakukan kalau kita sudah taat. Tuhan pasti berikan. Amin.